adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kalian semua kabarnya? Semoga baik-baik semua ya, untuk mama, papa, dan keluarga juga sehat-sehat semua. Sekarang kita mau beribadah, tapi sebelumnya kita mau saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia benar-benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau berdoa untuk pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul Tuhan walaupun di via YouTube ini Tuhan. Kiranya memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri karena kita mau bermazmur pujian dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Untuk Alkitabnya disiapin ya. Kira-kira Mazmur itu perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Ya, benar banget perjanjian lama. Mari kita buka Alkitabnya. Kita baca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk adik-adik, kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat selalu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari Matius 5 ayat yang ke-13 hingga ke-16. Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Kalau sudah adik-adik siapkan, ditutup dulu Alkitabnya, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kiranya bisa menjadikan contoh dalam kami melakukan aktivitas sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka kembali Alkitabnya ya, dari Matius 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Kakak akan membacakannya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kamu adalah garam dunia. Apakah adik-adik tahu fungsi dari garam? Adik-adik pernah lihat mama masak ikan? Pastinya sebelum memasak, mama menaruh garam pada ikan tersebut. Tujuannya buat apa ya adik-adik? Iya, garam dapat mencegah kebusukan adik-adik. Jadi, makanan akan jadi lebih tahan lama dan tidak cepat membusuk apabila sudah ditaruh garam. Fungsi kedua dari garam adalah untuk memberikan rasa asin kepada makanan yang tawar. Kalau adik-adik perhatikan, hampir semua makanan memakai garam. Jadi, garam itu memberikan rasa bagi makanan yang tawar adik-adik. Selain garam, Tuhan Yesus juga berkata di ayat ke-14 bahwa kamu adalah terang dunia. Apakah adik-adik tahu fungsi dari terang? Coba sekarang, adik-adik tutup matanya selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, adik-adik boleh buka matanya kembali. Nah, ketika adik-adik menutup mata, apakah adik-adik bisa melihat barang-barang di sekitar adik-adik? Atau adik-adik coba bayangin deh. Misalnya, ketika malam hari, tiba-tiba rumah adik-adik mati lampu. Nah, apakah adik-adik masih bisa melihat barang-barang di sekitar rumah adik-adik ketika rumah adik-adik mati lampu di malam hari? Dan apakah hal pertama yang adik-adik lakukan apabila rumah adik-adik itu mati lampu di malam hari? Nah, adik-adik, fungsi dari terang adalah terang memberi manfaat untuk memberi cahaya di tengah kegelapan sehingga dapat memberi petunjuk ataupun arah. Di gambar pertama, adik-adik bisa lihat kan kalau pelita atau terang tidak diletakkan di bawah gantang atau keranjang ya adik-adik. Tapi seperti di gambar kedua, pelita itu diletakkan di atas kaki dian. Nah, inilah yang dimaksud kaki dian dalam pembacaan Alkitab adik-adik. Maksud dari kedua gambar ini adalah terang yang kita punya dan dapatkan dari Tuhan jangan disembunyikan atau diletakkan di bawah, tapi harus diletakkan di atas sehingga semua orang bisa melihat terang itu dan merasakan manfaat dari terang yang kita punya. Apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adik-adik? Yaitu kita harus bisa menjadi garam dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk berani mencegah kebusukan atau perilaku dosa adik-adik. Kita juga harus menjadi berkat bagi sesama, memberi rasa dan dampak bagi orang lain adik-adik. Terus kita juga harus menjadi terang dunia, bisa menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan. Jadi orang lain bisa melihat perbuatan kita dan memuji Bapa yang ada di sorga adik-adik. Bagaimana caranya agar bisa menjadi garam dan terang bagi sesama? Nih contohnya, misalnya ada teman kita yang buang sampah sembarangan, kita bisa menegur mereka secara sopan dan tidak marah-marah. Kayak bilang, "Hey Edo, ayo jangan buang sampah sembarangan, nanti kalau banjir kita juga tahu yang rugi." Terus, misalnya teman kita ada yang jatuh, kita jangan menertawakan mereka, tapi kita harus langsung menolong mereka. Karena hal itu bukan hal yang lucu untuk ditertawakan adik-adik. Akan lebih baik jika teman kita terjatuh, kita langsung menolong mereka. Kita juga harus berkata-kata dengan sopan. Hindari berkata-kata yang bersifat menghina dan tidak membangun. Ingat, kita sebagai anak Tuhan, perkataannya harus bisa menjadi terang dan penuntun bagi teman kita ya adik-adik. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita ingin mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memperbolehkan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi
pedoman hidup kami ya Tuhan, dalam menjalankan aktivitas kami di rumah dan di dalam lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku, bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau pengakuan iman dengan sikap yang sempurna. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik dipersilakan duduk, mari kita berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami telah di pertengahan ibadah ini Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami mau berdoa khusus Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Kira Tuhan memberkati teman-teman kami Tuhan, adik-adik klien kami Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, kiranya boleh menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang taat kepada orang tuanya Tuhan, dan juga Tuhan mau menjaga kesehatan mereka semua Tuhan. Bagi yang sakit, kira Tuhan mau sembuhkan Tuhan, kita mau angkat segala penyakitnya Tuhan melalui obat-obatan yang mereka makan ataupun yang mereka minum. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang telah merawat kami Tuhan, dari kami kecil hingga kami sekarang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga kesehatan mereka juga Tuhan, Tuhan banyakkan umur mereka, Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, pada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, melalui presiden, wakil presiden, serta para Menteri Tuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk
seluruh bangsa ini Tuhan yang masih menghadapi pandemi virus corona Tuhan. Kira Tuhan mau membuang virus ini Tuhan daripada kami Tuhan. Tuhan mau menjemukkan Tuhan bagi yang sakit melalui tangan medis Tuhan, dan juga Tuhan mau memberkati para tenaga medis Tuhan agar mereka boleh sabar, dan juga Tuhan mau tuntun tangan mereka Tuhan agar dapat memperoleh kesembuhan bagi pasien-pasiennya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gerejamu Tuhan di seluruh muka bumi Tuhan, terkhusus di gereja kami Tuhan GPIB Horeb. Kira Tuhan mau memberkati gereja kami Tuhan, segala pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan, melalui pendeta, majelis, presbiter, serta para pelayan pelkatnya Tuhan dalam layananmu Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hadapanmu Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa kami Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik disiapin dulu untuk uangnya. Kalau sudah, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri karena kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh bermanfaat bagi gereja dan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, serta mama papa yang sudah menemani adik-adik layan kami. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga kiranya minggu depan adik-adik dan mama papa tetap mengikuti ibadah seperti ini, baik di via Zoom maupun di via YouTube. Yang kedua, berterima kasih juga untuk kakak-kakak lain yang telah bertugas. Kiranya Tuhan memberkati juga. Dan yang ketiga, adik-adik di masa pandemi seperti ini, jangan lupa kita untuk tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas ya adik-adik. Diingat ya, 5M. Dan itu aja PA News dari Katia. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau mengakhiri ibadah hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami semua untuk mengikuti ibadah pelayanan anak hari ini ya Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini, apa yang kami pelajari bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami di rumah. Lindungi kami juga dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa menyertai kesehatan kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik silakan duduk, ibadah selesai, silakan bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik.